Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kemak Nabel ketiga akan mempresentasikan tokoh-tokoh musik kontemporer di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nasya Lavina dengan nomor presentasi 26. Nama saya Reza Disaputra Arkan dari presensi 31. Saya Diva Nuria dari presensi 8. Nama saya Keisha Rudita Nuria, presensi 17. Nama saya Lestari dari presensi 18. Nama saya Reda Arja dari presensi 3. Nama saya Novel Fahri Ramadan dari presensi 27. Kita akan langsung ke daftar isinya. Di sini yang pertama ada Selamat Abdul Syukur, yang kedua ada John Petrus Widananto, yang ketiga ada Iwan Sandra, yang keempat ada Imam Mahmida, dan yang kelima ada Jadul Prianto. Kita mulai dari Selamat Abdul Syukur. Nah, yang pertama itu ada tokohnya itu Selamat Abdul Syukur. Selamat Abdul Syukur lahir di Surabaya 30 Juni tahun 1935. Jadi Selamat Abdul Syukur ini awalnya itu bernama Skandar dan dibuat menjadi Selamat Abdul Syukur. Nah, kemudian dia ini adalah salah satu pionir musik kontemporer di Indonesia. Jadi di karya-karyanya ini banyak dinikmatinya oleh orang-orang yang berada di mancanegara, khususnya di Eropa dibandingkan di Indonesia. Dia juga yang mengadakan ide bahwa musik itu adalah minimaks, yaitu menciptakan musik dengan yang sederhana dengan bahan-bahan yang minim. Nah, kemudian dia ini merupakan orang yang dibesarkan dari keluarga pedagang, dan saat itu ia ditunjuk untuk menjadi apoteker karena pada saat itu ayahnya merupakan seorang yang memiliki toko obat. Namun pada saat itu ia menolak karena ia lebih tertarik kepada musik. Nah, ketertarikannya kepada musik ini didapat dari neneknya yang menginginkannya dia untuk bisa bermain musik piano karena tetangganya adalah ahli dalam bermain musik piano. Nah, kemudian akhirnya ia memutuskan untuk les piano selama 9 tahun sejak tahun 1944. Kemudian ada pendidikannya dia memulai pendidikan di SD dan SMP taman siswa, kemudian melanjutkan ke sekolah musik Indonesia, dan kemudian ia mendapatkan beasiswa dari Prancis di École Normale de Musique de Paris. Nah, dia ini mendapatkan ilmu-ilmu yang baru tentang musik, namun ia menjadikan hal tersebut sebagai formalitas saja karena ia lebih menyukai cara mengembangkan musik dengan caranya sendiri. Nah, kemudian ada karirnya itu dia menjadi pendiri Asosiasi Komponis Indonesia, kemudian dekan di Institut Kesenian Jakarta, ketua Komite Musik Dewan Kesenian Jakarta, dan pendiri Alliance Franchise di Surabaya. Kemudian ada karya-karya musiknya. Karya-karya musiknya itu ada Kacang Candu, ada Tetabuhan Sumut, Jakarta 450 tahun, kemudian ada Silence, Daun Tulus, Angklung, dan lain-lain. Kemudian ada penghargaan. Di penghargaan ini pada tahun 1975 ia mendapatkan 3 penghargaan dari luar negeri, yaitu piringan emas dari Akademi Charles Cros untuk musik angklung, medali tembaga dari Festival de Dijon untuk musik angklung, penghargaan dari Yayasan Edward van Beinum Stichting dari pemerintah Belanda atas prakarsanya membentuk International Composers Workshop. Nah, kemudian dari Indonesia ini juga ada pada tahun 2005 yang mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur atas dedikasinya kepada musik. Kemudian pada 2016 dia juga mendapatkan penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia, yaitu Tanda Kehormatan Satya Lancana Kebudayaan. Selanjutnya ada video Tetabuhan Sumut yang akan dianalisis oleh Naswa.
sebuah film ini dibawakan oleh paduan suara yaitu Batavia Media Sugar dengan konduktornya yaitu Afif Mulyana. Nah, ide utama dari karya ini adalah mentransfer bunyi-bunyi gamelan, vokal dan alat musik seperti suara seram dan rendang melalui vokal manusia. Bunyi-bunyi yang dihasilkan ini dikemas dalam satu kesatuan yang otonom, dan bunyi-bunyi yang dihasilkan ini disusun hingga menjadi sebuah komposisi yang mandiri. Musiknya ini terdiri dari atas beberapa bagian, yaitu yang menekankan pada aspek bunyi-bunyi perkusi, senggakan, dan saron. Nah, untuk pesan yang ingin disampaikan komposer kepada karya ini adalah bahwa ketika kita berada di kondisi yang minim sekalipun ini tidak menjadi hambatan untuk membuat karya yang bermakna. Nah, seperti yang kalian lihat, dalam karya ini juga terdapat unsur-unsur musik yang ada dalam karya tersebut. Salah satunya yaitu tinggi rendahnya nada, keras lembutnya bunyi, durasi, dan harmoni. Kita juga lihat ya di sini paduan suaranya itu menggunakan kostum atau busana dan tempat dan audiens juga itu merupakan salah satu aspek-aspek penunjang dalam ketika kita sedang tampil. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu yang kedua, Jompet Kuswidaranto yang akan dipresentasikan oleh saudara Ustaz. Jompet Kuswidaranto. Jompet Kuswidaranto atau bernama asli Agustinus Kuswidaranto lahir di Yogyakarta pada 16 Desember 1976 dari keluarga petani dan wira swasta yang berlatar belakang penjajah India. Pendidikan Jompet Kuswidaranto merupakan lulusan dari Fakultas Politik dan Fakultas Sosial Universitas Gadjah Mada UGM pada 1995 sampai 1999. Karir Jompet beberapa kali mengikuti residensi. Yang pertama itu di Kawasaki Factory di Jepang pada 2006, di Cemeti Art Home di Yogyakarta pada 2010, di Junyong Art Space di Korea pada 2010, dan di Nagariyama Learning Center di Jepang pada 2012. Karya pertama Jompet ditampilkan pada pameran bersama dalam acara Workfest 3 di Singapura dan teater berjudul Waktu Batu di teater laboratori. Berikut merupakan karya-karya Jompet yang terkenal, yaitu ada I'm Sorry I'm Fucking Sorry, ada Glorify, selanjutnya ada Ultra Output Project, lalu ada The Liminal, lalu Body of God, Anno Domini, What of Java, What of Java Do You Remember, lalu ada Finale Chronicles. Contoh karya seni Jompet berjudul
selanjutnya itu adalah Iwayan Sadra. Nah, Iwayan Sadra lahir di Denpasar, Bali 1 Agustus 1954 dan wafat di Surakarta 14 April 2011. Nah, Iwayan Sadra sejak usia muda tuh dia telah menggeluti dunia seni termasuk musik tradisi. Dia dapat memainkan gamelan hanya dengan sekali lihat atau sekali dengar saja. Nah, pada usia 11 tahun dia bahkan dapat melatih sekelompok grup gamelan di Puri Kendang, Gianyar, Bali. Nah, Iwayan Sadra mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Musik Konservatori Karawitan spesialisasi musik tradisional Bali pada tahun 1972. Terus kemudian dia lanjutkan di jurusan seni rupa Lembaga Kesenian Jakarta, namun dia tidak tamatkan. Terus kemudian dia pindah ke Surakarta, lalu kuliah di jurusan Karawitan di ISI Surakarta. Nah, lalu pasca sarjananya pun dia tempuh di perguruan tinggi yang sama. Untuk karirnya, Iwayan Sadra menjadi pengajar musik, terutama musik gamelan Bali di beberapa perguruan tinggi. Ya, antara lain ISI Surakarta, Lembaga Kesenian Jakarta pada tahun 1975 sampai 1978, dan Universitas Indonesia pada tahun 1978 sampai 1980. Sejak tahun 1979, dia telah membuat musik untuk konser, musikalisasi puisi, teater, ilustrasi untuk film kartun, iringan tari, dan seni instalasi. Nah, selain menjadi pencipta musik, dia juga menulis artikel kritik musik di berbagai media massa. Nah, pada tahun 1973 dia bergabung dengan grup Sardono Kusumo, mementaskan dongeng dari Dira, dia ikut berkeliling Eropa dengan grup tersebut. Pada tahun 1988 dia menjadi pembicara di Pekan Komponis Nasional di Jakarta. Pada tahun 1989 dia ikut menghadiri California The Pacific Rim Festival. Pada tahun 1990 dia ikut mengikuti acara komposer to komposer di Telluride, Florida, Amerika Serikat. Pada tahun 1991 dia menjadi komposer residence di Barnard College, Hanover, New Hampshire, Amerika Serikat. Pada tahun 1993 dia menjadi komposer tamu di PAN Festival Pasifik. Nah, untuk karya yang diciptakan oleh Iwayan Sadra tuh ada antara lain kayak ada Ludludan pada Ludludan 1978, Smells of Dream Interaction atau New Musik untuk Gamelan 1992, Otot Kawat Balung Musik 1993, Oayo 1993, Genta Suara 1994, Mulutmu Tong Sampah 1995, Bunyi Bagi Suara Yang Kalah 1997, Dialog Dengan Sapi 1997, Suita Suit 1999, Borderless 2009. Nah, penghargaan yang pernah dia dapat itu New Horizon Award dari International Society for Art, Science and Technology di Berkeley, California, Amerika Serikat. Nah, ini ada salah satu karya Iwayan Sadra itu Otot Kawat Balung Musi atau Otot Kawat Tulang Besi kalau bahasa Indonesianya. Gong di sini dimainkan dengan cara yang tidak semestinya, yaitu dengan ada di beberapa part
main tepuk gitu loh. Nah, ada juga di beberapa part dia digesek-gesek gongnya tuh. Nah, suara saksofonnya, alunan saksofon ini seperti apa sih? Membuat suasana tuh menjadi kayak lebih tegang, kayak ada suara mitos, kayak ada suasana mitos, kayak suara magisnya. Nah, permainan gongnya juga kayak diibaratkan, kayak digambarkan seperti kayak suara gong sama teriakan suara. Nanti ada di berbagai part ada suara teriakannya. Itu tuh digambarkan seperti kayak para pekerja yang membuat gong. Jadi karya ini tuh secara konseptualnya itu tuh adalah sebagai bentuk dari kritisme atas gong. Gong yang begitu diagung-agungkan di dalam tradisi musik gamelan di Jawa, malah sangat ironis gitu atas realitas tentang cara pembuatannya di Besalen. Besalen itu adalah dapur pembuatan gamelan. Nah, jadi Iwayan Sadap tuh memiliki impresi awalnya tuh dia tuh mikirnya gini, rasa kagum atas realitas tempat pembuatan gamelan itu. Namun seiring dia datang ke Besalen secara berkala, malah apa sih namanya, persepsinya tuh malah berubah. Yang awalnya kondisi yang romantis malah jadi potret kelabu tentang nasib para pekerja. Jadi realitas dominan yang dilihat oleh mata Iwayan Sadra adalah setiap para pekerja yang setiap hari mengeluarkan peluh dan tenaga, terus ruang bengkel yang penuh debu yang setiap detiknya dapat merusak paru-paru, dan terus material panas yang bisa melumpuhkan kulit, sementara tidak ada jaminan kerja buat para pekerjanya. Nah, dan tidak ada suasana wingit, suasana magis atau suasana mitosnya itu gak ada yang seperti dikatakan orang. Terlebih lagi waktu Iwayan Sadra mendatangi atau mengikuti upacara selamatan gong yang untuk memohon berkah dan keselamatan bagi pemesannya kan, yang dilakukan oleh seorang penari spiritual. Nah, dari sana tuh Iwayan Sadra tuh mendapatkan kesimpulan bahwa sesaji atau piranti itu hanya disikapi dengan kegembiraan asumsi tunggal yang melahirkan bentuk-bentuk penghalusan yang diciptakan pada saat gong berpindah tangan ke kaum yang kuat. Kaum yang kuat tuh maksudnya kayak pejabat, kayak saudagar, calo, pejabat atau birokrat yang merangkap bakul penjual. Nah, jadi mitos yang berpendar-pendar itu menjadi nilai jual yang sangat mahal. Jadi mitos yang berpendar-pendar itu hanya dapat dirasakan oleh kaum yang kuat, tidak dari para pekerja. Nah, kesenjangan ini menolak Iwayan Sadra menjadi romantis. Nah, menurut baginya mereka tuh perlu pembelaan itu. Nah, empati dari Iwayan Sadra itu diwujudkan dalam karyanya yang berjudul Otot Kawat Balung Besi yang ditampilkan pada tahun 1994 untuk pertemuan ASEAN Composer Workshop di Solo. Selanjutnya ada Inyoman Winda yang akan dijelaskan oleh Reja. Beliau adalah Inyoman Winda ya, yang lahir pada tanggal 4 Juli 1956 di Gianyar, Bali. Dia pada saat kecil sudah pandai untuk menabuh gamelan. Terus bakat musiknya mulai nampak lebih jelas ketika ia melanjutkan pendidikan di Konservatori Karawitan Denpasar. Setelah dia memasuki Konservatori Karawitan Denpasar ini, dia sering diikut sertakan untuk menabuh gamelan pada pementasan musik ataupun tari. Setelah itu dia memasuki ke ASTI atau yang disebut juga Akademi Seni Tari Indonesia. Nah, beliau setelah memasuki ASTI ini
langsung untuk mengambil pendidikan di jurusan seni tari. Setelah itu beliau lulus dan lanjut ke universitas di ISI Yogyakarta pada tahun 1982 dan lulus pada tahun 1986. Setelah itu karirnya itu dia debut sebagai komponis pada Pekan Komponis Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1983. Setelah itu dia juga karirnya sebagai dosen di ISI maupun di aslinya itu. Setelah itu dia juga menjadi direktur tamu musik gamelan Sekajaya. Terus turut serta dalam APEX atau American Pacific Performing Arts Exchange. Terus beliau juga mengikuti pergelaran Bali di Australia. Terus beliau menjadi komposer dan pemain di grup gamelan Anggur Jaya Jerman. Habis itu ada karya-karyanya. Karya-karyanya itu ada Sinom Lawe pada tahun 1983, Sangkep pada tahun 1984, Jamir Kreasi Baru pada tahun 1985, ada Catur Yoga pada tahun 1997, dan Kalaedan pada tahun 2000, dan masih banyak karya-karya lainnya. Setelah itu untuk penghargaannya, beliau itu penghargaannya setelah saya mencari-cari di sumber-sumber di Google ataupun yang lainnya tidak ketemu ya. Jadi kalau misalkan ada, saya tidak mengetahuinya. Habis itu ada yang di sini saya Sarwa Madu ya. Untuk Sarwa Madu ini tuh termasuk ke dalam tari kreasi baru. Nah, ini tuh alat-alat yang dipergunakannya ada gamelan Bali ya. Ada gamelan Bali, ada gangsa, ada suling gambu, terus ada undang Bali dan ada cengce ini. Terus di sini juga ada rebab untuk alat musiknya. Untuk mengenanya sendiri, mungkin karena ini sebagai
tari kreasi sebagai iringan dari kreasi. Jadi tidak ada makna yang lebih jelas ya. Ketika saya mencari pun tidak ada penjelasan untuk mengenai maknanya. Untuk selanjutnya adalah Jaduk Herwianto, dilanjut oleh Ari Rahaja. Inilah Jaduk Herwianto. Nama asli dari Jaduk Herwianto adalah Gendius Jaduk Herwianto atau sering dikenal atau populernya adalah Jaduk Herwianto. Beliau lahir di Yogyakarta 19 Juli 1964. Beliau adalah anak dari salah satu seniman, Bagong Kusudiarja. Beliau wafat pada 19 November 2019 di Yogyakarta. Beliau kuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia di Yogyakarta. Karir yang ia jalankan yaitu menjadi penata musik sejumlah repertoire Grandik, mengikuti pementasan keliling di mancanegara yaitu Jerman, Belanda, Swedia, Denmark, dan Turki. Mencipta komposisi musik untuk ilustrasi film dan sinetron, jurnal iklan untuk teater. Membuat musik untuk Pekan Tari Muda 6 Dewa Kesenian Jakarta. Kemudian karya yang dihasilkan oleh beliau yaitu Orkes Sumpeng Nang Ningdong bersama Kuen Nika pada tahun 1997. Gendik Jaduk, lalu Ritu Suara bersama Kuen Nika pada tahun 2000. Parodi iklan bersama Orkes Sinten Remen pada tahun 2000. Komedi putar bersama Orkes Sinten Remen tahun 2002. Janji palsu bersama Orkes Sinten Remen pada tahun 2003 dan Maling Budiman bersama Orkes Sinten Remen pada tahun 2006. Penghargaan yang ia raih yaitu meraih kreativitas terbaik dalam festival akustik se-Jawa Tengah dan atau daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian menjadi juara 1 musik humor tingkat nasional, Piala Vidya Festival Sinetron Indonesia sebagai penata musik terbaik, dan dinobatkan sebagai pemusik kreatif oleh PWI cabang Yogyakarta. Terus ini akan dilanjut oleh Pak Ri. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu karya Jaduk Herwianto, yaitu Gendik Jaduk. Pria kelahiran Yogyakarta ini merayakan usia setengah abadnya melalui konser Gendik Jaduk yang dilaksanakan di Taman Ismail Marzuki, Geraha Budaya, Jakarta
konteks Indonesia melalui musik khasnya, didukung oleh buah etnika kelompok musik yang tidak lepas dari proses kreatif jadul. Aransemennya digarap dengan warna tarli yang kental, jadul bernyanyi tentu dengan logat bermayon, serta berseling bermain musik, menafsir ulang lagu tentang piknik kecil bulan. Sebuah rangkaian atas piknik ke seluruh penjuru Nusantara lewat sebuah bebunyian. Lalu komposisi Jawa Dwipa menyambung, menjelaskan tentang Jawa masa kini yang terbuka dan yang dinamis dan terbuka terhadap kebudayaan baru. Nah, kita lihat di sini dalam perayaan konser ini, Jaduk Ferianto menggunakan orkestra musik yang alat musiknya itu bercampuran antara alat musik tradisional dan modern. Ini mencirikan bahwa karyanya ini bercirikan musik kontemporer. Bisa dilihat di sini ada keyboard sebagai alat musik modern, lalu ada seruling yang dimainkan Jaduk, lalu ada kendang, sarot, serta bass. Salam pembuka ger khas Jaduk membuat suasana semakin hangat, serta kode untuk para penonton agar bersiap menerima celetukan-celetukan akal berikutnya. Dia bercerita tentang Jawa Dwipa yang sangat terbuka. Saya Betari yang melodinya dibuat untuk orkestra Anoman tahun 1997, ditulis Nanorianto. Jaduk berlanjut ke pesisir. Samar-samar tertangkap lagam, mohon maaf, ada sedikit kesalahan teknis, kita lanjutkan saja ya. Sama-sama tertangkap lagam Melayu serta campuran dari Madura dengan dominasi rampak gendang dan suling. Pesisir itu mengingatkan kembali kepada kita bahwa Indonesia punya budaya pesisir yang luar biasa banyak, didukung orang-orangnya yang terbuka dan jujur serta bersahaja. Pantai adalah pintu masuk pergaulan budaya, suasana dan elemen-elemen pasir, semangat serta kemeriahan dan keterbukaannya menjadi watak yang kuat dalam komposisi ini. Alunan musik dipadukan antara karawitan Sunda, Jawa, dan Bali menjadikan ciri khas dari karya Jaduk yang satu ini, yaitu Gending Jaduk. Sekian dari saya. Mungkin cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum.